Coba lihat, siapa yang jam malam kayak gini tuh baru pulang? Anak kecil yang bandel, yang baru muncul di rumah, yang gak tahu kelayapan dari mana. Dek, kamu tuh bikin kita nunggu dari tadi tahu. Lihat, baju kamu dingin. Kamu habis dari luar tadi? Atau kamu sengaja ngumpet dari kita berdua? Aku gak tahu juga sih, Lutan. Dia takut atau ngumpet atau gimana. Yang pasti coba kamu lihat. Bajunya itu loh, basah kuyup. Lagian di luar juga hujan ya kan? Kamu tuh bikin kakak kamu tuh khawatir tau gak? Coba sini dulu, Dek. Tahu nggak? Kamu tuh bikin kita berdua nunggu di ruang tamu dari tadi. Lihat, sekarang udah malam, lampu aja udah mau hampir mati tuh. Barusan kita tuh ngiranya kamu cuma keluar sebentar, cuma ngambil angin, cuma mau beli sesuatu. Tapi lihat sekarang, kakak perhatiin badan kamu menggigil kayak gini. Kamu habis jalan-jalan sejauh apa sih sampai tangan kamu sedingin es? Terus kenapa kamu masuk sambil nahan nafas kayak gitu? Kayak yang takut kita bakal sadar kalau kamu pulang. Dek, dengerin ya. Kamu tuh sayang gak sih sama kita? Kenapa sih malam ini kamu pulang diam-diam kayak gini? Ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari kita? Hah? Atau jangan-jangan ada seseorang yang kamu temuin sampai lupa waktu? Jangan-jangan iya ya. Kamu habis ketemu sama cowok atau siapa? Sampai-sampai kamu ngelupain kita berdua yang lagi nungguin kamu di rumah. Tapi udahlah ya, coba kamu sini sebentar ya. Kakak mau ngecek kamu sebentar aja. Jadi biarin kakak pegang tangan kamu sebentar aja ya. Kakak pengen lihat. Kakak takut kamu kenapa-napa. Soalnya dari tadi tangan kamu tuh kayak gemetar gitu. Kalau misalkan kamu bohong sama kakak, kamu bakal bilang, aku gak apa-apa kok kak. Kakak gak akan percaya itu. Kamu bisa coba, tapi kelihatan banget kalau kamu kedinginan. Udah sini ya. Astaga adek. Coba lihat muka kamu tuh pucat banget kayak gini ya. Mata kamu juga berair. Kakak tuh gak suka ya kalau ngelihat kamu tuh kayak gini. Pulang malam gak izin. Udah mah gitu tangan kamu gemetar kayak gini ya. Sekarang kakak tanya sekali lagi ya. Jujur sama kakak. Kakak tanya dengan nada yang pelan, gak marah. Dan kakak pengen kamu jujur. Kamu itu habis dari mana, Dek? Kakak perhatiin dari tadi, kamu kok kayak gak berani natap kita. Kamu cuma mainin ujung baju kamu, terus nyembunyiin tangan kamu di balik jaket. Berdirinya di dekat pintu pula, kayak anak kecil yang ketahuan nakal. Kamu tahu kan, kalau kamu cuma jalan-jalan biasa atau cuma duduk di taman, pasti kamu langsung cerita waktu pulang. Kamu kan tipenya tuh yang bakal langsung bilang, "Kak, aku pulang." Tapi kali ini kok beda, hening gitu. Bahkan cara kamu masuk, cara kamu nutup pintu juga
kayak lagi nyelinap masuk. Kenapa? Kamu pikir kita gak kenal kamu, hah? Pulang jam segini, wajah merah, napas ngos-ngosan. Dek, kamu ngapain di luar? Tuh, dengerin kakakmu itu, Lutan, ha? Kakakmu juga ini, Revan. Kita berdua itu perhatian sama kamu dan khawatir sama kamu. Jadi sekarang lihat kakak, lihat kita berdua. Kakak tanya lagi ya, kenapa mata kamu itu basah kayak gitu? Kamu habis nangis ya? Atau habis ketemu sama orang yang bikin kamu gak nyaman? Bikin kamu sakit? Atau gimana? Atau kamu lari-larian terus kamu jatuh kayak gitu? Tapi apapun itu, kakak pengen kamu jujur. Ya, kakak pengen kamu ngomong, cerita ke kakak, ke kita, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Yang pasti kakak tuh tahu banget ya sama kamu tuh ya. Pokoknya kalau kamu lagi diem kayak gini, itu artinya kamu lagi ada sesuatu. Kita itu paham banget sama kamu, adek. Adik kakak yang paling kakak sayangi ya. Tolong kasih tahu kakak. Kasih tahu ke kita, kamu itu kenapa? Udah, ayo sini dek. Gak usah mundur. Kamu tuh selalu kayak gitu kalau kamu lagi gugup. Ayo, duduk sini. Duduk di antara kita berdua. Duduk biar badan kamu hangat lagi. Tenang aja. Kita gak akan nyalahin kamu kok. Asalkan kamu mau cerita. Ya. Kamu sendiri tahu kan, dua kakakmu ini gak akan ninggalin kamu sendirian. Tapi kalau kamu datang pulang jam segini, jalan pelan, napas pendek, kamu sendiri tahu kan, dan kita berdua juga sepakat, pasti ada sesuatu. Jadi jangan bikin kita berdua khawatir. Ayo, ngomong. Cerita dari sekarang. Terserah mau mulai dari mana. Intinya ceritain kamu habis dari mana, kamu habis ketemu siapa, terus habis ngapain, kenapa kamu bisa pulang dengan cara seperti ini. Kakak serius ya? Ini kakak, kita berdua itu ngomong pelan, tanya sama kamu dengan rasa yang khawatir. Kalau kamu gak jawab, gimana kita bisa tahu? Iya, kalau misalkan kamu gak mau jawab karena kamu takut marah, oke. Kakak gak akan marah. Kita cuma pengen tahu, kamu itu kenapa? Ya, kakak gak akan marah. Janji. Kakak janji kakak gak akan marah, ya. Dan kakak juga gak akan biarin kamu tidur sebelum kamu cerita semua yang terjadi sama kamu. Oke? Jadi kakak mohon sama kamu, kakak tanya pelan-pelan, dan kakak sekali lagi ya, kakak janji sama kamu gak akan marah. Ya? Tapi satu syaratnya, kamu jujur sama kita. Dan kakak tanya kenapa, kamu jawab kenapa. Oke? Iya, tenang aja. Kita janji kok. Ya. Coba. Kakak mau lihat wajah kamu. Aduh. Panas banget nih. Dek, kamu serius? Jalan sejauh itu muter-muter dengan kondisi begini? Kenapa kamu gak bilang apa-apa ke kita? Kamu pikir kita ini gak bakal langsung nyamperin kamu kalau kamu bilang kamu gak enak badan, hah? Aduh, kamu ini gimana sih? Dari tadi aku kira kamu cuma gugup. Tapi ternyata kamu panas demam setinggi ini, Dek. Aduh, kamu bikin kita khawatir tahu gak? Kamu bikin jantung kakak ini naik turun. Kamu serius, Lutan?
Sepanas itu ya? Coba sebentar ya adek ya. Coba kakak lihat sebentar. Kakak cek ya. Astaga, panas banget ya Tuhan. Coba sini. Coba kamu lihat ke kakak ya. 2 detik aja, lihat kakak. Iya, ini matanya berair. Bukan karena kamu nangis atau apa. Kamu demam. Pucat juga ya kan? Mana bibir kamu kering kayak gini. Kamu tuh ya ada aja gebrakannya ya. Iya kakak bukannya kakak marah, tapi kamu tahu kan kita tuh saking khawatirnya sama kamu, takut kamu kenapa-napa. Ini badan kamu demam banget, badan kamu tuh panas banget. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu tinggal telepon kakak. Kamu tinggal telepon kita berdua. Gak mungkin kan kita berdua biarin kamu jalan sendiri dengan kondisi yang demam kayak gini. Coba kamu lihat ini. Kamu gak usah kamu lihat. Kamu rasain aja diri kamu sendiri, badan kamu sendiri tuh ya. Kamu tuh menggigil. Terus kamu udah menggigil kayak gini, kamu masih diem, gak ngomong sama kita. Sebenarnya kamu tuh kenapa? Apa yang kamu sembunyiin sih? Hah? Dek, kamu tuh jangan keras kepala. Kalau kamu ngerasa pusing, mual, bilang. Jangan ditahan. Lihat nih, tangan kamu sampai dingin banget, tapi wajah kamu panas. Kamu udah demam ini dari kapan? Hah? Ya udahlah. Sekarang sini aja dulu. Bersandar di bahu kakak. Ayo sini, jangan nolak. Kakak gak bakal tanya-tanya apa-apa dulu. Sini. Tuh lihat, badan kamu hampir ambruk. Iya, kakak lihat tadi pas waktu kamu buka pintu. Tenang aja, kamu bukan beban kita. Kapanpun kamu ngerasa kayak gini, kapanpun kamu ngerasa takut, kamu ngomong aja. Sisanya nanti biar kita yang urus. Lagian kamu kenapa sih kamu gak ambil tindakan? Kamu gak telepon kita, gak ada inisiatif buat minta tolong kayak gitu, ha? Ya bukannya kakak marah ya, sekali lagi ya, bukan kakak marah. Ini kakak kayak gini tuh karena khawatir. Kakak takut kamu kenapa-napa. Tapi kalau kayak gini ceritanya ya, jangan salahin kakak kalau misalkan kakak agak sedikit naik nadanya sama kamu. Salah kamu gak ambil tindakan. Harusnya kamu bilang dari awal. Dan lagian, kamu kenapa gak bilang sama kita sih? Hah? Oke. Gini aja ya. Kakak bakal ambil obat buat kamu. Kakak bakal kompres kamu. Dan ya kakak bakal bikin minuman hangat buat kamu ya. Oke, kamu duduk aja di sini. Kamu sama Kak Alutan ya, biar kakak ambilin obat buat kamu, oke? Ya. Udah yuk, sini. Kamu tenang aja, santai aja, yang rileks. Malam ini kamu tidurnya bareng kita aja. Kalau kamu pusing, rebahan aja di bahu kakak. Kalau kamu kedinginan, biar nanti kita aja yang ngangetin badan kamu. Ya? Udah, kamu gak usah pura-pura kuat deh. Apalagi di depan kita. Kamu boleh kok selemah ini. Asal kamu tahu, biarpun kamu kayak gini, kita berdua tetap sayang kok sama kamu. Nanti kalau kamu udah tenang, baru kamu boleh cerita. Kamu boleh bilang pelan-pelan. Gimana? Ayo, kamu masih bisa berdiri kan? Atau kamu mau kakak gendong ke kamar? Ayo sini pelan-pelan. Lingkarin tangan kamu di belakang leher kakak. Ya gitu. Tenang aja, gak usah malu-malu. Kamu kan adik kita. Kamu udah lemes banget kan? Makanya biar kakak angkut aja.
kakak angkat sekarang ya. 1, 2. Nah, udah. Pegangan yang kencang ya. Gak usah takut jatuh. Kakak bakal pegangin kamu kok. Tenang. Kakak gak bakal lepasin kamu. Cih, apaan sih, so heroik banget lo. Kuat gak lo, hah? Kalau gak kuat gue aja yang gendong dia. Gak usah sok-sokan. Udah. Mending kakak aja yang gendong kamu ya. Mau gak? Biar kakak yang gendong kamu ya. Gak usah sama Kalutan, dia kurang hati-hati orangnya. Mendingan sama kakak aja ya yang lembut ini, oke? Apaan sih, diem ah. Tangan kecil kayak gitu aja mau gendong adik kita. Ntar kalau sama kamu malah jatuh lagi. Udah, sini. Udah, ayo sini sama kakak aja. Awas aja ya kalau sampai dia jatuh ya. Yaudah deh. Yaudah, ini aku bukain pintunya ya. Pelan-pelan, awas. Jangan sampai kakinya kejedot ya. Oke, kita udah sampai. Kamu gak apa-apa kan? Ayo, pegang kakak terus. Nah, sini. Pelan-pelan. Oke. Nah, rebahan di bantal. Ya ampun, Dek. Kamu dingin banget badannya. Tapi ini dahi kamu malah panas. Badan kamu kayak lagi tarik ulur sama demamnya. Kamu pasti capek banget ya. Maksa jalan pulang dalam kondisi kayak gini. Iya tuh. Soalnya mata kamu juga sayu banget. Kamu pasti capek ya, Dek ya. Nahan pusing dari tadi. Ya udah deh. Ini kakak tutup jendelanya dulu ya, biar anginnya nggak masuk ya. Oke. Udah, sekarang kamu lebih aman. Dan biarin kakak ngecek kamu lagi ya. Oke, udah. Kamu nggak usah ngomong apa-apa dulu. Tenang aja. Kamu dengerin kakak kamu di sini ya. Kalutan sama Kak Revan tetap jagain kamu. Kamu juga harusnya sih nggak kelayaban kemana-mana ya. Udah nggak apa-apa. Ini kakak ambilin kompres dulu ya. Lutan, kamu di sini ya, jagain dia ya. Awas aja kalau sampai dia kenapa-napa ya. Iya, oke. Bentar ya, Dek ya. Dek, gak usah ditahan ya. Kalau misalkan gak kuat. Kalau semisal kamu mau pingsan pun, ya udah, pingsan aja di depan kakak ya. Yang pasti kita berdua bakal jaga kamu sampai kamu bisa tidur nyenyak. Kamu gak usah pura-pura kuat lagi. Ya, sekarang kamu cuma perlu nafas pelan, rileks, dan biarin tubuh kamu istirahat. Tapi tunggu ya, Dek. Tenang, jangan merem dulu. Tahan dulu sebentar ya. Kak Revan bentar lagi bawa obat. Minum obat dulu. Nah, ini dia. Ini kakak udah ambilin kompres sama obat panas dingin buat kamu ya, Dek ya. Sekarang gini. Coba kamu duduk di sebelah kakak. Pelan-pelan aja ya. Lutan tolong bantuin ya. Oke. Udah. Sekarang kamu minum obatnya dulu ya, Dek ya. Ayo, buka mulutnya. Nah, pintar. Itu baru adik kakak. Sayang. Yaudah. Ini kakak udah siapin air hangatnya juga ya. Buat kompres kamu, oke? Jadi biarin kakak yang urus semuanya. Kakak yang bakal kompres kamu ya. Udah gak apa-apa, tenang aja. Ini kakak taruh kompresnya di dahi kamu ya. Kalau udah, nanti kamu bakal ngerasa lebih nyaman. Ya kan? Oke, sini Dek. Biar kakak pegang tangan kamu.
kamu. Ya, selalu aja jadi anak keras kepala. Apalagi kalau sakit kayak gini, selalu aja pura-pura kuat. Lihat tuh, padahal badannya udah nyerah duluan. Kamu tuh bikin kedua kakak kamu ini panik, tahu nggak? Tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang kamu udah di tempat yang aman. Nggak ada lagi yang bisa bikin kamu makin jatuh. Semisal kepala kamu tambah berat, sini, tidur aja di bahu kakak. Kakak nggak akan bergerak kemana-mana. Ya, beruntungnya kamu punya 2 kakak yang perhatian sama kamu ya kan? Tapi sekarang kakak juga pengen ngecek keadaan kamu. Kakak pengen pegang tangan kamu yang satunya ya. Kakak juga pengen kasih kamu perhatian yang lebih. Biar kamu bisa lengkap ngerasain perhatian dari 2 kakak kamu ini yang super duper perhatian dan sayang banget sama kamu. Tapi ingat ya, kamu jangan sok kuat. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kedua kakak kamu ini siap buat nolong kamu, siap buat bantu kamu ya. Kapanpun kamu butuh bantuan, kakak siap. Oke? Oke, bagus. Kamu udah mulai tenang ya. Kalau udah bisa senyum, berarti kamu udah mulai bisa rileks. Tapi kok napasnya malah jadi gak beraturan. Mata kamu sampai lihat kanan kiri. Gak apa-apa lah. Seenggaknya kayaknya kamu udah mulai membaik. Kamu boleh tidur kok. Sini, biar kakak sambil usap-usap kepala kamu. Ya. Sampai kamu tidur, sampai demam kamu turun. Ya. Kamu gak perlu takut dimarahin. Kamu gak perlu takut ditanya-tanyain. Yang penting kamu istirahat sekarang. Biarin kakak kamu yang 2 ini nemenin kamu sampai kamu bisa tidur lelap. Tapi tunggu dulu deh Lutan. Tunggu bentar ya. Tadi aku sempat ngeliat kamu tuh kayak senyum-senyum nahan malu gitu deh. Bentar ya. Kakak cuma mau mastiin aja kok. Ini kamu udah sembuh, udah mendingan, atau memang ada sesuatu yang lain nih? Soalnya tadi kamu kayak senyum-senyum gitu, apalagi waktu Kak Revan sama Kak Lutan pegang tangan kamu, ngecek suhu badan kamu gitu. Kalau misalkan Kak Revan ngecek detak jantung kamu, boleh nggak? Bentar doang ya. Ini buat memastikan aja kok. Namanya juga kan kakak perhatian. Perhatiannya itu nggak setengah-setengah gitu loh. Bentar ya, kakak cek detak jantung kamu ya. Apa sih, Van? Udah, lihat, adik kamu udah mau tidur tuh. Dia udah tenang sama aku. Ya, Dek, sekarang kamu tidur aja ya. Yang penting kita berdua ada di sini. Kita gak akan pergi kemana-mana. Kita berdua juga gak akan lepasin tangan kamu. Pokoknya pagi nanti pas kamu bangun, kakak mau kamu panggil salah satu dari kita duluan. Biar kita bisa lihat kamu kalau udah baikan. Dan panggil kakak aja ya. Apa sih? Aku itu cuma ngecek detak jantungnya aja. Takutnya ya kenapa-napa. Soalnya dari tadi coba kamu lihat itu, meskipun matanya merem, tapi kita bisa lihat kan dia lagi senyum. Dia lagi nahan senyum. Coba kamu lihat itu, Lutan. Kayaknya dia malu deh, gara-gara 2 kakaknya ini yang menawan ini ya. Lagi perhatian banget, super perhatian banget sama dia. Tapi ya kakak tahu kok kalau kamu lagi dengerin kita. Kakak tahu kamu masih bangun, cuma kamu pura-pura tidur aja. Jadi kakak mau ngomong sama kamu, kalau misalkan kamu butuh apa-apa,
panggil aja kakak kamu yang satu ini ya. Nggak usah panggil kakak yang lain. Dia itu cuma iya caper aja sama kamu. Kamu tuh Van, pas lagi dia gini aja baru tuh kelihatan perhatian. Udah. Aku juga tahu kok dia dari tadi sadar. Tapi gak baik juga kan, dari tadi dia udah mau istirahat terus kita ganggu terus. Udah, pokoknya sekarang kita beres aja. Kita biarin dia istirahat. Kita biarin dia tenang. Iya juga sih. Tapi dikit lagi ya. Adek, kakek itu masih kangen sama kamu loh. Orang baru. Gak apa-apa. Kita biarin dia tidur aja, gak apa-apa. Udah ya. Mendingan kamu sekarang tidur ya, Dek ya. Kita tetap di sini kok, jagain kamu, nemenin kamu sampai besok. Oke? Selamat tidur, Adikku, sayang. Mwah.